Baik, selamat pagi semua. Di sini kita akan mempelajari tingkat keanekaragaman hayati biodiversitas. Ya, mari kita mempelajari bagaimana tingkat keanekaragaman hayati. Ini yang akan kita pelajari yaitu pada poin pengertian. Yang kedua, tingkatkan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, kesebaran flora dan fauna di Indonesia. Terus sebelum kita masuk ke dalam tingkat, kita harus tahu dulu bagaimana pengertian dari keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas. Keanekaragaman sendiri itu artinya kan beraneka ragam atau bermacam-macam. Lalu hayati artinya dan segala sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perubahan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi benar ya bahwa keseluruhan variasi makhluk hidup kan beraneka ragam atau bermacam-macam itu ya. Dan ini disebut sebagai variasi. Variasi ini terjadi karena berbagai macam hal. Dan terjadinya itu karena bisa adaptasi maupun karena evolusi. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara lambat sehingga memunculkan adanya spesies yang baru. Dan di sini paham ya tentang pengertian keanekaragaman hayati. Oke, mari kita masuk ke dalam tingkatan keanekaragaman hayati. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat. Pertama ada tingkatan gen, yang kedua tingkatan spesies, dan ketiga ada tingkatan ekosistem. Kita akan pelajari tingkat keanekaragaman hayati satu persatu ya. Kita mulai dulu dari keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Jadi keanekaragaman tingkatan ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Sebagai contoh nih, ini ada gambar mawar. Itu warnanya ada yang warna putih, ada yang warna pink. Itu ya pada satu jenis mawar, tapi warnanya berbeda-beda. Dan ini mengakibatkan adanya suatu variasi. Nah, selanjutnya gambar kedua adalah manusia. Pada manusia kan ada kulitnya yang putih, ada kulitnya yang hitam, ada rambut keriting, ada rambut lurus, ada matanya blok, ada yang matanya sipit. Ya walaupun kita ini satu jenis yang sama, tetapi setiap orang punya ciri khas masing-masing, punya karakternya masing-masing. Itulah disebut sebagai variasi yang ditimbulkan oleh gen. Jadi gen antara satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Ya seperti sama orang tua kamu ya, ayah dan ibumu juga pasti ada perbedaan dari gennya. Makanya tidak sepenuhnya sama. Selanjutnya kita ada gambar kucing. Di sini ada gambar kucing ya. Kan yang kita tahu kucing ini kan bukan cuma satu, ada kucing hutan, ada kucing rumahan, ada kucing Angora, gitu ya, macam-macam. Warna bulunya juga berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Nah, ini yang ditimbulkan akibat adanya variasi dari gen. Selanjutnya kita akan membaca keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup
dalam genus atau famili yang sama. Contohnya nih, ada singa, ada macan, ada harimau dan kucing. Mereka berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya, berbeda ya, tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae. Selanjutnya ada juga pohon kelapa, pohon palem. Selanjutnya ada pohon kelapa, ada pohon palem, dan ada pohon aren. Jenisnya berbeda, spesiesnya berbeda, tetapi mereka ini satu famili, yaitu famili Araceae. Selanjutnya ada di sini gambar berikutnya, itu ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit. Mereka berbeda jenis, tapi mereka satu famili Ciberaceae. Pada slide ini bahwa keanekaragaman ekosistem ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Jadi ini disebabkan adanya letak geografis yang berbeda. Yang kita tahu kan di sini ada dua, yaitu pada bagian darat dan pada bagian perairan. Perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ya, ekosistem darat dan ekosistem perairan itu antara flora dan fauna yang juga akan sangat berbeda. Oke, baik. Di sini ada ekosistem darat. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Seperti yang pertama ada hutan-hujan tropis, wilayah yang memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Contohnya saja di Indonesia, flora dan faunanya yaitu heterogen. Jadi berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan-hujan tropis. Selanjutnya ada savana. Savana ini dia didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon, tapi dia hanya dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dia dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan juga subtropis. Dia didominasi oleh hewan yang memakan rumput. Lalu bedanya apa dengan savana? Bedanya kalau padang rumput ini dia tidak ada pohon sama sekali. Selanjutnya ada gurun. Gurun ini adalah wilayah yang temperatur udara itu sangat ekstrim dan curah hujannya pun sangat rendah. Maka organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur ini dia berada pada daerah dengan 4 musim. Jadi ada 4 musim dan ciri khasnya ini adalah daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Nah, ini dia juga mengalami 4 musim. Tapi dia kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya ada tundra. Nah, berbeda dari gurun ya. Jadi tundra ini kebalikan. Kalau tundra ini dia suhunya itu sangat rendah pada musim dingin, yaitu bisa berlangsung hampir 9 bulan. Itu jadi tidak ada matahari yang menyinari selama 9 bulan itu.
Lalu ada pun ekosistem air. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada air tawar dan air laut. Air tawar itu suhunya rendah, salinitasnya juga rendah, dan kadar airnya juga rendah. Penetrasi cahaya matahari juga kurang, dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi lentik, yaitu airnya yang tenang seperti danau dan rawa dan laut, dan air lautik yang airnya mengalir seperti sungai, air terjun. Sementara pada air laut, berdasarkan macamnya, dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Bedanya, pada air laut dan air tawar ini, air laut ini suhunya tinggi, salinitas dan kadar garamnya juga tinggi, penetrasi cahayanya juga tinggi. Perbedaan antara air tawar dan air laut ini mengakibatkan flora dan fauna yang ada di dalamnya juga pasti sangat berbeda. Ini adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Biodiversitas Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitas. Oleh karena itu, maka flora dan fauna yang ada di Indonesia ini juga sangat beragam. Lalu, apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu, sementara fauna adalah seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik, flora dan fauna di Indonesia ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Di sini kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tipe Asiatis. Tipe Asiatis ini meliputi wilayah barat Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Flora dan faunanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia. Flora yang ditemukan ini heterogen, seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Lalu hewan endemik yang ditemukan seperti badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, kera gibbon, tapir, harimau loreng, ikan pesut mahakam, dan lain-lain. Tipe berikutnya adalah tipe peralihan. Tipe peralihan ini meliputi wilayah Indonesia pada bagian tengah, seperti Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Terdapat fauna tipe Asiatis seperti kera dan fauna tipe Australis seperti kutus juga ada di daerah tipe peralihan ini. Flora di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Lalu hewan endemik yang ditemukan di tipe peralihan ini itu seperti komodo, anoa, babi, rusa, dan burung maleo. Lalu tipe terakhir yaitu tipe Australis. Wilayah Indonesia yang meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Jadi pada tipe Australis ini meliputi wilayah Indonesia yang sebelah barat. Lalu karakteristik flora dan fauna ini menyerupai flora dan fauna yang ada di benua Australia. Lalu flora diantaranya seperti pohon sagu, nipah, pohon rasa mala, eukaliptus, dan matoa. Lalu fauna endemik di tipe ini antaranya seperti burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap, hitam, dan kanguru pohon. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat dan memberikan informasi yang untuk berguna di kemudian hari. Baik, sekian dari
video pembelajaran ini. Terima kasih, selamat pagi.